Oke teman-teman, sini kita bakalan melanjutkan tutorial kemarin dimana kita sudah berhasil menginstal AA panelnya dan videonya terputus, dan karena editor saya bermasalah jadi saya bikin baru aja biar kalian nggak keganggu gitu. Gimana caranya kita menambahkan website pertama kita? Kemarin juga kita udah tambahkan ya, website pertama kita itu kita bakalan hapus hari ini dan kita tambahkan ulang. Gimana caranya nambahin website pertama di AA panel? Yang pertama yang kita lakukan adalah kita hidupkan terlebih dahulu untuk Ubuntu-nya, karena panelnya ini nggak bisa diakses. Ini yang kita kemarin kan 21070 ini nggak bisa diakses teman-teman. Jadi kita bakalan hidupkan terlebih dahulu servernya karena dia nggak bisa diakses. Kita hidupkan, dan di sini saya akan ambil dulu untuk catatan kita kemarin ya. Catatan kita kemarin yang belum saya buka sebagai catatan. Kita bakalan coba install website lagi gitu. Di sini passwordnya apa kemarin ini ya. Kita login ke panel kita. Anggaplah ini baru install ya, baru install, kita nggak ada website apapun gitu di sini. Bagaimana kita masuk ke website? Oke, di sini kan bersih nih, websitenya bersih. Kita perlebar ya, perlebar karena panel ini mendukung desktop ya teman-teman. Oke, di sini kita nggak punya website. Nah, IP kita ini sebenarnya ketika kita nggak punya website, dia ini kosongan. Coba kita salin, kita masuk ke tab baru, kita tempel gitu. Jadi dia nggak punya website teman-teman. Welcome Tongging. Jadi kita bisa tambah website dulu, add site, lalu kita masukkan IP kita di sini sebagai defaultnya, lalu kita masukkan ke sini website. Nah, di sini kita masukin foldernya web pertama. Jadi ini kita bikin default aja dulu. Nah, ini bakalan buat folder baru dia. Untuk database-nya saya nggak create dulu. Saya coba bikin website ya. Nah, coba kita refresh, di sini bakalan berubah jadi congratulations. Jadi di mana data websitenya kita bisa akses di bagian file, dia bakalan tersimpan di www, masuk ke www.root ya, www.root sini. Nah, nanti kalian masuk ke sini. Nah, ini ada situs web pertama kalian. Nah, ini kita kemarin ya, yang kita nggak butuh ya, situs web pertama. Nah, sini langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita install dulu PHP MyAdmin teman-teman. Download PHP MyAdmin. Jadi kita download dulu PHP MyAdmin nya gitu, karena kita bakalan managing database-nya dari sini. Kita copy link address lalu kita paste di sini ya teman-teman. Remote download, lalu kita download PHP MyAdmin nya. Kalau udah kita unzip ya, kita unzip dulu. Unzip mana, unzip ya, unzip. Oke, ini kita kasih unzip ke folder ya, unzip ke folder ini aja. Oke, kalau udah diunzip ini kita hapus, lalu setelah itu kita rename folder ini dengan kata-kata aneh biar orang nggak bisa ngaksesnya ya. Misalnya sapa pupu papa nya, pupu papa. Coba kita masuk ke sini, pupu papa. Nah, ini sudah ada. Mengenai username-nya di mana, kita bisa login sebagai root, langsung kita ambil ke database, kita ambil root passwordnya teman-teman. Kita login aja sebagai admin di sini. Kita login. Nah, ini AA panelnya ya. Ini adalah root passwordnya. Oke, sekarang bagaimana cara nambahin website ya di sini. Website. Nah, ini websitenya udah kita bikin. Nah, alamat IP ini kan udah kita pakai gitu. Nih. Udah kita pakai. Kalau kita pengen nambah website baru gimana? Nggak bisa kan? Nah, jadi kalian bingung pengen nambah website baru, tambah aja website baru. Misalnya kita kasih domainnya facebook.test. Ini deskripsinya Facebook. Oke,
Oke, ini nggak usah di create dulu ya, biarin aja gitu. Kita bakalan demokan bikin website baru, compare. Ini kalau kita masuk ya nggak bisa nih, nggak bisa. Caranya gimana? Caranya kita edit pH di macOS, command spasi lalu cari terminal. Nah kalau udah ketemu terminal, kalian buka nano sudo, pastikan kalian sudah install nano terlebih dahulu ya. Sudo nano etc host, kalian edit. Nah ini kerjaan kita kemarin, salah ya, ctrl kita keluar ya, sudo nano etc hosts. Nah ini kerjaan kita kemarin, kita tambahkan alamat IP-nya di sini, kita copy alamat IP kita. Nih. Terus kita masuk ke terminal tadi ya, mana terminal? Tekan panah bawah, masukin alamat IP-nya. Terus kita masukin domainnya ya, domain yang kita bikin tadi, facebook.test. Lalu kita ctrl Ctrl plus O untuk simpan, klik enter, lalu Ctrl lagi X untuk keluar. Ini sudah bisa diakses. Nah ini sudah bisa diakses ya. Cara nambah websitenya di mana? Di sini ya. Kalian masuk ke bagian file, nanti akan kalian kembali lagi ke folder root ya. Terus di sini ada facebook.test, di sini kalian bisa ganti. Misalnya kalian pengen jalankan WordPress. Sini kita jalankan WordPress. Misalnya di sini kita install WordPress. Terus kita download ya, download yang ini kita copy aja, copy link address, lalu kita kembali ke panel kita hapus semua file ini, kita hapus, kita remote download gitu, remote download. Coba kita install WordPress di facebook.test ya. Nih kalau udah kita install WordPress-nya gitu, oke, setelah selesai kita unzip. Nah dia bakalan muncul folder baru, jadi kita harus pindahin filenya yang berada di dalam WordPress ini keluar folder. Kita klik di sini, masuk ke foldernya, klik 2 kali, lalu pilih yang bagian cut, kembali ke folder sebelumnya, lalu kita paste. Kita pastekan 8 tambah 3 ya teman-teman, 12 ya, 11 ya. Nah ini kita hapus folder WordPress-nya. Lalu kita kunjungi alamat web kita di sini, facebook.test. Sini kita nama databasenya apa ya? Ayo. Nah, ini nama basis datanya kita masukin aja nama basis data. Kita bikin database baru di AA panelnya. Pilih database, kita bikin database baru, misalnya user mantap. Passwordnya samain aja, user mantap. Oke, kita simpan. Lalu kita masuk lagi ke WordPress kita tadi, masukkan nama basis datanya sama semua, nama penggunanya sama, sandinya sama, lalu hostnya localhost, WP, kita kasih config, oke, kirim gitu, jalankan pemasangan gitu, judul situsnya tes 123 aja, nama penggunanya kita samain semua, user mantap, judul situsnya. Terus sandinya saya masukkan aja lah, ini alamat email ya, ini jangan dicentang, lalu klik install WordPress. Nah ini saya mau copy dulu ya, saya copy takutnya lupa. Oke, install WordPress, proses instalasi berjalan beberapa menit. Ini nggak pakai SSL ya, ini nggak pakai LSL, kita paste di sini WordPress password.
WordPress password. Ini kadang kalian itu salah ketika kalian kunjungi facebook.test https misalnya gini, https facebook test, nggak bakalan terhubung. Nah, nggak bakalan terhubung karena dia nggak pakai SSL. Karena kalian nggak pakai SSL, hapus SSL nya, hapus, dia bakalan terhubung. Oh, bloknya udah jadi ya, tapi ini masih loading ya teman-teman. Sini kita cek di database kita, apakah ada database baru. Nah, ini ada database baru untuk WordPress yang kita install gitu teman-teman. Kita tunggu loadingnya ini sampai selesai. Coba kita login di sini wp admin. Usernya tadi apa ya? Usernya tadi ya, user mantap. Kita masuk jadi user mantap. Terus passwordnya saya ambil yang di sini passwordnya. Oke, setelah itu kita login ya. Semoga bisa masuk. Kemarin nggak bisa masuk. Semoga kita bisa login ke WordPress yang kita install. Oke, kita berhasil login ke WordPress nih. Kita udah bisa ya, kita udah bisa pakai WordPress kita di localhost. Kita bikin artikel, coba buat baru. Tes paste, lalu kita terbitkan. Nah, ini kita udah bisa nulis blog di mantap gitu ya. Oke, ini kita udah bisa install WordPress. Jadi website kita ada dua ya, masuk ke bagian website. Ini ada dua website kita ya teman-teman.